Dari mulai pertemuan pertama saya dengan wanita berambut panjang itu di hajatan saudara, saya benar-benar penasaran siapakah dia sebenarnya. Tetapi inilah saya apa adanya. Rasa kepenasaran itu tak saya perjuangkan. Saya hanya bisa diam dan tak pernah berusaha mencari tahu. Bahkan, saya lebih menganggap kalau pertemuan itu adalah kebetulan belaka. Jadi, saya anggap ya sudahlah. Mungkin hanya perasaan sesaat saja, pikir saya saat itu. Tapi Tuhan berkata lain. Jelang 2 minggu setelah pertemuan itu, saya bahkan sedikit lupa dan tetap sibuk dengan aktivitas saya. Namun, satu hari, tiba-tiba kakak saya memanggil untuk mengabarkan kalau saya mendapat salam dari seorang wanita yang dia kenal di tempat kerjanya. Kakak saya bilang wanita itu namanya Sinar. Dan kakak saya pun menceritakan kalau Sinar melihat saya ketika di tempat hajatan keluarga kami. Di dalam hati saya langsung mengatakan, tidak salah lagi, ini pasti wanita yang saya temui itu. Dan saya pun dengan berbunga-bunga menyampaikan salam balik tanpa basa-basi. Keinginan saya untuk mengenal wanita yang mampu menggetarkan hati ini akhirnya terbuka sudah. Dan saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Pada satu kesempatan, akhirnya kakak saya yang jadi pelantara mempertemukan saya dengan si wanita itu untuk pertama kalinya. Dan pertemuan pertama kali itu membuat saya gugup. Tapi kami saling berkenalan. Dan pertemuan-pertemuan lain pun akhirnya bisa dilanjut. Sampai akhirnya saya benar-benar yakin di dalam hati. Saya harus berani mengatakan diri bahwa saya ingin menjadi kekasihnya. Pertimbangan demi pertimbangan, pemikiran baik buruknya terus saya gali dalam hati. Tidak ada yang salah. Tak ada pula yang menghalangi. Semua terlintas begitu bebas. Tapi ketika saya kembali teringat akan perasaan ini, sedikit terganjal juga pada akhirnya. Benarkah saya mencintai dia? Apakah perasaan suka saya ini hadir dari hati? Jujur, saat itu ada keraguan dan sedikit ketakutan ketika saya berniat menjadikan Sinar sebagai kekasih. Yang menjadi keraguan saya, ketika nanti saya menjadi kekasihnya, saya ragu tidak bisa mengimbangi keinginan dia. Dan ketakutan saya takut kalau ternyata di tengah hubungan nanti saya lebih banyak mendiamkan dia, karena perasaan ini tidak pernah merasakan cinta. Saya takut dia kecewa. Ya Tuhan, sungguh beban ini kembali datang menerpa. Namun, di balik keraguan dan ketakutan itu, saya tetap menjalani hubungan saya dengan Sinar dengan pelan-pelan. Saya berusaha terus melawan rasa takut dan ragu itu dengan meyakinkan diri bahwa tidak ada yang salah dengan semua ini. Saya pun meyakinkan diri kembali bahwa ini yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk saya. Dan sampai pada akhirnya, saya pun menguatkan dan memberanikan diri mengatakan perasaan saya pada Sinar dan meminta dia menjadi kekasih saya.
Alhamdulillah, dia pun tidak menolaknya. Dialah perempuan pertama yang saya sayangi. Wajahnya memang sederhana, sesederhana penampilannya. Tapi semakin lama saya mengenalnya, semakin ada rasa kecocokan di hati saya. Dan dia dapat mengimbangi saya. Selama kurang lebih 5 bulan, kami saling berkomunikasi. Sudah hampir 5 kali pula, saya berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan yang saya rasakan, orang tua Sinar begitu terbuka, menerima saya dengan sangat baik. Namun, dilema kembali saya rasakan ketika pada pertemuan kesekian kalinya dengan orang tua Sinar, saya ditanya dengan semua keseriusan saya. Istilahnya, sebagai orang tua, mereka ingin mengatakan kalau saya harus menikahi anaknya jika ingin benar-benar menyayangi. Mendapati hal itu, saya sempat tak bisa berkutik, dan saya memilih langkah mundur teratur. Karena saat itu saya benar-benar bingung. Mampukah saya menikahi Sinar? Apakah ketika nanti saya jadi suaminya, saya tidak akan menyakitinya? Kembali pikiran saya berkecamuk dalam dada. Sehingga sesaat sempat saya menghilang dan tak mau berkomunikasi dengan Sinar ataupun keluarganya. Jika ada yang bertanya, kenapa saya sampai melakukan hal itu? Kenapa saya harus mundur? Ya, apalagi jawabannya, kalau bukan karena perasaan menyimpang saya yang tak bisa saya bohongi, masih tetap merenda dalam jiwa saya. Saya memang memiliki rasa sayang sama Sinar, tapi cinta, sepertinya saya masih belum bisa merasakannya. Selama saya berhubungan sebagai pacar dengan Sinar, rasa kangen itu memang selalu ada dan sering terlintas ketika lama tak jumpa. Tapi berjuang menemuinya tak saya lakukan. Jujur, saya tak menggebu-gebu ingin memiliki Sinar sebagai istri. Tadinya, yang saya inginkan adalah Sinar menjadi wanita yang bisa melumpuhkan penyimpangan rasa yang ada pada diri saya. Tapi ternyata tak bisa. Dan saya yakin, Sinar tak akan mampu menghapus rasa perasaan menyimpang saya itu. Beberapa waktu benar-benar saya jadikan bahan perenungan. Meyakinkan diri menjawab permintaan orang tua Sinar adalah hal yang begitu menyesakan. Saya tetap memiliki rasa takut. Saya juga tetap memiliki rasa ragu. Dan saya tidak mau mengecewakan Sinar juga orang tuanya. Selain itu, saya pun tidak mau mempermalukan keluarga saya oleh karena perasaan menyimpang ini. Duh Gusti, benar-benar saat itu dilema yang tidak pernah bisa terpecahkan oleh saya. Sampai-sampai orang tua Sinar dan Sinar sendiri terus menghubungi saya, memohon maaf dan menjelaskan kalau maksud orang tuanya bertanya seperti itu bukan memaksa segera menikahinya. Sinar berkata, orang tuanya hanya ingin meyakinkan keseriusan saya. Ya, saya sangat mengerti. Dan saya pun mengakui, memang sudah sewajarnya sebagai orang tua mesti begitu. Tapi ada yang Sinar dan orang tuanya tak pernah tahu. Bahwa ketika saya menghindari mereka, bukan artinya saya tak menyayangi mereka. Tetapi ada hati yang saya harus taklukkan lebih dulu.
yaitu hati dan perasaan ini yang begitu membatu, terpaku karena tak normal sebagaimana lelaki yang lainnya. Dan akhirnya, emaklah yang kembali menjadi perantara Tuhan dengan segala nasihat baiknya yang mampu meruntuhkan kerasnya dinding pikiran menyimpang saya. Ketika emak mengetahui saya tak berkunjung ke rumah Sinar cukup lama, emak terus menasihati saya. Dan alasan yang saya ajukan sama emak adalah, saya bukan tidak mau menikahi Sinar, tapi saya belum bekerja. Saya takut tidak bisa membahagiakan Sinar. Begitulah pengalihan alasan saya kepada emak. Dan emak pun mengatakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang akan menafkahi. Jika kita yakin menikah adalah ibadah, maka rezeki pun tak akan kemana. Sungguh luar biasa nasihat emak itu saya terima dengan lapang dada. Walaupun sesungguhnya alasan utama bukanlah itu. Dan emak pun seperti mengetahui kalau alasan saya bukanlah itu. Emak pun bilang, jangan takut untuk niat baik. Kamu menikahi dia bukan untuk membuatnya tersiksa. Jika dia benar-benar wanita pilihan Allah untuk kamu, dia pasti mampu menerima kamu apa adanya. Seakan mendapat cahaya di tengah gelap gulita, kalimat emak pun mampu menumpuk kebuntuan pikiran saya akan rasa beda ini. Akhirnya, saya pun berani menjumpai kembali Sinar dan keluarganya lagi. Bahkan, di bulan ke-6 setelah pertemuan pertama, saya dan keluarga langsung memutuskan melamar Sinar sebagai tanda keseriusan saya yang orang tua Sinar nantikan. Sinar dan orang tuanya pun merasa bahagia dan menerima saya sebagai calon menantunya. 2 bulan kemudian, tepatnya bulan ke-8 hubungan saya dengan Sinar, kami pun memutuskan untuk menikah. Alhamdulillah. Dari awal perjumpaan yang tak disengaja dan tak pernah terbayangkan sebelumnya, sampai akhirnya saya berdampingan menikah. Terhitung 8 bulan kejadiannya. Sungguh sangat cepat, waktu yang sangat singkat, dan benar-benar Allah merancangnya dengan begitu sempurna untuk saya. Semakin nyata keagungan dan kebesaran Allah yang terus memberi saya kenikmatan dengan kasih sayangnya. Di usia saya yang menginjak 25 tahun, Allah mempertemukan jodoh dengan seorang wanita yang baik yang membuat hati saya bergetar. Namun kembali saya harus tekankan, jujur, meski tak ada rasa cinta yang membara dalam hati ini, tapi saya memiliki rasa sayang yang cukup besar kepada Sinar. Insya Allah, rasa sayang itu tulus untuk selamanya. Tidak saya buat-buat dan saya tidak menciptakannya. Benar-benar hadir dari hati saya sendiri. Pernikahan dan berumah tangga dengan seorang wanita benar-benar merubah hidup saya. Keinginan terhadap sesama jenis memang masih ada, meskipun Sinar sudah menjadi istri saya. Tapi dengan adanya Sinar di samping saya pun mampu mengerem dari rasa ingin mencintai laki-laki. Saya jadi lebih tahu diri, lebih waspada akan godaan, dan lebih mampu mengendalikan keinginan mencoba berhubungan dengan sesama jenis.
Karena hati saya mengatakan, jangan sakiti istrimu yang begitu baik dan tak neko-neko menerima saya apa adanya. Alhamdulillah. Pernikahan juga mampu merubah jalan hidup saya. Setidaknya dengan menikah, masyarakat tak lagi memandang saya sebagai banci yang sering mereka cemoohkan selama ini. Dan yang paling penting, saya begitu bahagia melihat senyum emak yang begitu bangga melihat saya memutuskan untuk menikah. Dan nasihat emak yang begitu indah mengalir dari bibirnya kepada saya saat kami sedang berangkulan. Rey, jadilah suami yang terbaik untuk istrimu dengan caramu yang baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih, emak. Pernikahan ini membuat saya yakin dalam menentukan arah hidup. Yang paling utama, yaitu menuju cinta Allah yang sesungguhnya. Semoga Allah selalu membimbing saya. Selesaikah cerita hidup saya sampai kata menikah? Adakah ujian kembali saya dapatkan? Ataukah sudah musnahkah rasa menyimpang yang ada pada diri saya ini selamanya? Tunggu jawabannya di video berikutnya. Tetapi saya mohon, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.